Rabbi sawfi sawri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Jamiul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang atas berkat rahmat taufik serta hidayahnya kita telah diberikan bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir di Masjid Jamiul Falah untuk mengikuti kajian tentang tasawuf yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hakim Al-Ansori. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha melaksanakan segala risalah dari beliau semata-mata untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Baiklah para hadirin dan muslimat, tidak banyak bertele-tele, kita mulai kajian malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Ustaz Abdul Hakim Al-Ansori untuk mengisinya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati as-su'ada wa afada min qulubihi wa asrari ala qulubil 'arifin wal awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa azim ala habibika Mustafa Muhammad al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa duduk berkumpul di tempat yang agung dan mulia ini. Tidak lupa juga marilah kita junjungan kepada sang hadirat alam yang habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti kondisi malam hari ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan ngaji fikih bukan tasawuf ya. Fikih tasawuf ini pertemuan yang akan datang. Kita ngaji fikih dasar yang kita fathul qarib tentang bab qasar dan bab jamak dalam sholat. Nah, kenapa ini penting disampaikan? Karena kemungkinan besar kalau tidak dikaji ulang ada kesalahan-kesalahan dalam praktek bab qasar dan bab jamak dalam sholat. Hadirin jangan dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam ada satu keringanan yang Allah berikan kepada kita dalam bab sholat, yakni qasar dan jamak. Qasar itu maknanya apa, Pak? Ada yang tahu qasar? Meringkas. Qasar itu meringkas. Jamak menggabungkan. Nah, ini dua bab yang berbeda. Qasar meringkas, jamak menggabungkan. Qasar punya syaratnya tersendiri, sholat jamak pun punya syarat-syaratnya tersendiri. Dan kita akan masuk ke dalam beberapa syarat mengqasar sholat dulu dalam fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl fi qasr as-salati wa jam'iha. Menjelaskan qasar dan jamak dalam
sholat. Wa ya'juzu lil musafir aw mutalabbasi bis safar qasr salati rubaiyah ila ghayriha min sana'iyati wa thuluthiyati. Diperbolehkan bagi musafir, yaitu orang yang sedang berpergian, untuk mengqasar sholat 4 rakaat bukan selainnya, yaitu sholat 2 rakaat dan 3 rakaat. Nah, qasar sholat itu hanya berlaku bagi sholat yang rakaatnya berapa? 4. Kalau subuh bisa diqasar, tidak bisa jadi 1 rakaat. Maghrib bisa diqasar, tidak bisa jadi 1,5. Maka qasar hanya berlaku di 3 sholat: zuhur, asar, dan isya. Adapun subuh, adapun maghrib tidak berlaku ini bab qasar. Ini keringanan bagi sholat yang 4 rakaat saja. Nah, yang pertama syaratnya ada 5. Wal jawaz qasr shalat rubaiyah bi 5 sharaat. Diperbolehkan mengqasar sholat dengan 5 syarat. Yang pertama, huwa samilu bil wajibi kaqada'i dain di mawdubi kasilati rahmi wal mubah kasafar tijarati. Pertama, perjalanannya bukan perjalanan tujuan maksiat. Nah, jadi kalau tujuannya maksiat nggak boleh Pak salat qasar. Misalnya ada pejabat ditanya, mau kemana Pak? Saya mau korupsi dulu, mau qasar dulu biar bertahan mau korupsi. Itu nggak bisa. Ada maling dulu, salat qasar dulu. Ditanya, salat apa? Salat qasar biar maling dapat banyak. Nah, itu nggak bisa. Tidak bisa. Jadi perjalanannya maksiat tidak berlaku di salat qasar. Perjalanan apa yang boleh menyebabkan sholat qasar? Pertama, perjalanan yang wajib, contohnya silaturahmi kepada orang tua, silaturahmi kepada keluarga. Perjalanan yang mubah, perjalanan bisnis, perjalanan pekerjaan, mubah boleh juga. Tujuannya jelas, mau kerja kan, mau mau silaturahmi kepada orang tua, ziarah, itu boleh. Jadi sebab-sebab dibolehkannya qasar dalam sholat, tujuannya ada yang wajib, ada yang boleh. Yang wajib silaturahmi, yang mubah pekerjaankah, dagangkah, atau dan lain sebagainya, tujuannya selain daripada maksiat, selain daripada maksiat. Yang kedua, wasani antakuna masafatu al-safar sittatun asyara farsha tahdidan fil ashar la tuhsabu muddatul ruju'i minha. Yang kedua, jarak perjalanannya mencapai 16 farsha. Maksudnya 16 farsha itu berapa? Sama seperti dalam bab sholat jamak, perjalanannya 82 km dalam mazhab Syafi'i. Ada juga pendapat yang menjelaskan 123 km. Patokan paling minimal 82 km. Nah, itu ya Pak. Patokan paling dasar dulu kalau sholat qasar 82 km. Jangan karena nggak punya ilmu ini, misalnya kita orang Gebang belajar ke TikTok, karena nggak punya ilmu, qasar lah kita di situ. Qasar kita. Ya, karena ngerasa nggak punya ilmu, misalnya, ini penting dibahas. Kita nggak ada yang tahu, bisa jadi praktek itu terjadi kalau dibahas. Ya kan? Temennya ke Cipondo, baru keluar tol Bitung, benar belum ada perjalanan belum sampai berapa kilo, jadi qasar sangatnya. Gitu kan? Nah, ini juga tidak boleh. Yang ketiga, wasalis an yakuna qasiru muwaddaya li salati rubaiyah. Ketiga, orang yang melakukan qasar adalah orang yang melakukan sholat 4 rakaat. Nah, jadi kalau qasar wajib di 4 rakaat, boleh 4 rakaat. Nah, ini biasanya terjadi begini para jemaah. Dalam bab jamak kasus sama. Nanti dalam bab jamak dan qasar kasusnya sudah sama. Orang yang melakukan aktivitas sholat qasar ataupun sholat jamak, kita misalnya mau sholat, kita mau jamak, tidak boleh berimam kepada imam yang sholat normal. Kenapa? Sebabnya itu kan yang beda. Betul. Yang imam sholatnya lengkap, tambahan rakaatin sholat zuhurnya. Kita rakaat ini qasar lillahi ta'ala niatnya, ya rusak sholat kita. Rusak sholat kita. Tidak nyambung. Bagaimana solusinya kata para ulama? Kalau
imamnya pasti petugas masjidnya itu kan, sudah pasti sholat lengkap, nggak niat jamak atau apalagi kosong. Atau misalnya kita keluar tol udah masuk ke pemukiman biasa, ketemu masjid, dan imamnya udah pasti orang situ orang mukim, imam pasti sholat lengkap 4 rakaat. Kita yang kosong gimana? Ikut apa imam, ikut dengan imam atau tidak? Ya, tetap ikut imam, tapi kata ulama kalau mau hati-hati yang begini, ya Allah saya niat sholat kosong kalau imamnya kosong, dan saya tidak niat kosong kalau imamnya tidak kosong. Sah kalau imam. Ini kalau kita masih ragu sama imam. Kalau kita ragu, nah kalau kita punya ilmu, kita bawa hubungan. Bagaimana biar sholatnya lebih bagus, afdol kosongnya? Itu rombongan kata ulama afdolnya bikin barisan sholat yang baru. Bikin barisan sholat yang baru. Zuhur dan di rest area. Kita perhatiin ini di rest area. Lagi tahiyat kedua di masjidnya. Dan berdiri lagi rakaat ketiga udah pasti zuhurnya, asarnya bisa ada masih lengkap 4 rakaat. Maka kita beserta rombongan wajib membuat rombongan soft yang baru. Nah, kalau dalam sholat biasa kan makruh bikin soft yang baru. Kalau ada sholat di masjid, kita bikin lagi anggota sholat yang baru itu nggak boleh. Kalau sholat biasa, tapi kalau sholat jamak boleh. Keperinganan juga dalam berurusan berjamaah. Nah, kata ulama bikin kan di belakang, bikinnya di belakang Pak, jangan di pepet-pepetan gitu kan. Bikinnya di belakang di pojok. Biasanya kalau kita bikin aktivitas sholat baru atau bikin soft sholat yang baru dengan niat yang berbeda, kata ulama begini. Nah, sedangkan amma fa'inatu hadrat fala tuqda fihi maksuratan lil fa'inatu fis safar tuqda fihi maksuratan la fi hadar. Kata ulama, sedangkan sholat yang tertinggal saat di rumah tidak diperbolehkan diqadha dengan qasar saat melakukan perjalanan. Sementara sholat yang tertinggal di perjalanan boleh diqadha dengan diqasar saat melakukan perjalanan, tidak diqadha di rumah. Maksudnya gimana? Anggap ada orang Jawa Timur bawa ke sini. Jawa Timur enggak masalah sih. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat atau luar pulau. Sudah pasti, saya pastikan kalau bapak mau balik ke kampung pasti jaraknya lebih 82 km. Setuju ya Pak? Nah, pasti jaraknya lebih 82 km. Kita dari ini Perum, kita berangkat setengah 12. Padahal bisa kita sholat di sini Pak, di Nurul sholat itu atau di rumah sholat itu bisa sebenarnya. Cuman karena kita buru-buru, udah sholat aja kita sholat di jalan kan, sholat di jalan. Status zuhurnya tertinggal di rumah. Lalu sampai di rest area, udah pasti karena tujuannya lebih dari 82 km atau 82 km. Sampai di rest area, niatlah kita sholat zuhur Pak. Niatnya kosong, itu tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena sebabnya jelas, kita masih dapat waktu sholat di rumah. Kita tinggalin, niatnya sholat kosong di jalan, kita boleh. Tidak boleh. Tapi kalau niatnya ketinggalannya sebab perjalanan, contoh kita mau ke Jawa Barat misalnya, arahnya Jawa Barat, Tasik ya, misalnya contoh. Sampai di Karawang, tol Karawang, zuhur lewat, nyampe di tol di rest area jam 2, sholat kita zuhur Pak. Nah itu boleh dikosong. Kenapa? Perjalanannya tertinggal sebabnya jelas. Karena ketinggalan di jalan itu sholatnya, nggak ketinggalan di rumah. Paham maksud saya Pak? Ketinggalan di rumah, ketinggalan di jalan beda tuh babnya Pak. Jangan ringankan. Begitu juga bab jamak Pak. Nah nih, saya mau memberikan satu peringatan. Karena biasa kita ngaji ini nggak dibahas lagi Pak. Kita biasa jamak di rumah sebelum berangkat pergi. Ada yang begitu Pak. Saya dulu begitu sama. Kalau kita tahu ulang-ulang di bab kita jamak di rumah. Berangkat kita jam 12 masih dapat di rumah. Kata kita, udah kita jamak aja dulu di rumah itu. Asar kita betot jamak takhir. Asar kita betot ke zuhur. Jamak kita di rumah. Dengan santainya kita nyantai banyak banget sholat dulu kita jamak.
rumah nyampe kampung misalnya. Yang paling dekat anggaplah sini Jawa Barat. Paling dekat. Kita dari Tangerang, Pak. Dari Tangerang sholat jamaah atau sholat kosong? Jamaah, biasanya jamaah. Sholatlah kita jamaah. Jamaahnya di tol, bukan di rumah, Pak, di tol. Jamaahnya, jamaah takdim, jamaah di awal. Masuk zuhur di tol, karena kita sama keluarga udah kita jamaah, ternyata jamaah takhir. Asar kita betul ke zuhur. Biar nanti di perjalanan kita sudah santai, tidak perlu berhenti sholat lagi. Kita begitu, Pak. Ternyata sebelum asar kita udah nyampe kampung. Orang yang bawa cepat juga, bis panas cepat gitu kan. Yang bawa cepat udah sampai di kampung kita. Sampailah kita di rumah mertua kita, misalnya ke rumah orang tua, ditegur. Haji atau tetangga enggak sholat asar. Kita jawab dengan polosnya, tadi saya sudah dijawab takdim. Itu tidak sah, Pak. Tadi saya sudah dijawab. Dia saya hari tidak sah. Kenapa? Karena syarat status jamaah itu berlaku ketika posisi kita masih di perjalanan. Gitu ya, Pak ya. Kalau kita udah sampai, ya itu batal jamaah asar lagi di kampung. Begitu. Ya. Asar lagi di kampung. Kecuali zuhur asar masih di jalan, itu boleh. Keringanan itu dapat. Maghrib isya masih di jalan, ya boleh. Itu boleh. Kata ulama di sini, tapi kalau di perjalanan kita tertinggal sholat zuhur, lalu kita kosong juga zuhurnya di perjalanan, diringkas juga zuhurnya, atau asarnya, atau isyanya, itu boleh kata ulama. Dengan sebab tertinggalnya di perjalanan. Itu ya Pak, tertinggalnya di perjalanan. Juga yang keempat, musafir warabi an yanwiya al-musafir al-qasr salati ma'al ihram. Keempat, musafir statusnya wajib musafir, niat melakukan qasar bersertaan dengan takbiratul ihram saat sholat. Jadi niatnya qasar bersama dengan takbiratul ihram. Karena udah pasti kalau kita perjalanan jauh status kita masih jadi musafir, maka niatnya bersertaan dengan takbiratul ihram. Wal khamis anda ya'tama fi juz'i min as-salati bil muqim. Kelima, orang yang qasar salatnya tidak bermakmum kepada orang yang salatnya biasa, tidak boleh. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Nah, ini kita masuk bab jamak. Nah, jadi qasar sudah ya. Qasar sudah. Kita masuk ke dalam bab jamak. Jamak terbagi menjadi dua para hadirin seperti kita tahu, kita sering dengar ada jamak takdim, ada jamak takhir. Takdim jamaknya di awal, takhir di akhir, simpelnya begitu. Kalau kita sholat zuhur mau jamak takdim, zuhurnya dibetot ya, asarnya dibetot ke zuhur. Kita mau jamak takdim di maghrib, isya kita lari ke maghrib. Terbalik, kalau jamak takhir, kalau kita zuhur lewat masuk asar, maka itu zuhur yang tertinggal kita tarik habis asar. Kalau kita akan di jalan lewat maghrib dapatnya isya, sholat isya, maka itu dari sholat isya dulu ditarik ke maghrib habis sholat isya. Tapi ada beberapa syarat yang membedakan. Ada pembedaan sedikit dalam bab jamak ini. Nah, di sini dijelaskan syarat jamak takdim ada 3. Wasyurutul jam'i takdim salasatul al-awwal an yabda bil-dhuhri qabla al-'asr. Bil maghrib qabla isya. Syarat jamak takdim ada 3. Pertama, memulai melakukan sholat zuhur sebelum asar atau maghrib sebelum isya. Seandainya dibalik bagaimana? Kata ulama, falau akasha ka'an bada'a min asli qabla dhuhri masalan lam yasiha wa yu'iduha ba'da in arada al-jam'a. Seandainya dibalik kata ulama, contohnya asar dulu baru zuhur, isya dulu di bab jamak takdim ya. Isya dulu baru maghrib, itu tidak sah kata ulama. Itu tidak sah. Yang kedua, wasani an-niyatu jam'i al-awwal lis-salati al-ula bi an taqraniha an-niyatul jam'i bi taharrumiha. Kedua, melakukan niat jamak pada permulaan salat yang pertama, yaitu dengan melakukan niat jamak bersamaan dengan takbiratul ihram. Kasih contoh Pak, biar simpel. Ini kita praktek jamak
takdim. Masuk zuhur. Bagaimana niatnya? Ini tidak dikosor ya Pak? Dijamak, digabung. Wasalli bi fardhu dhuhri arba'a raka'atin jamma takdim ma'al asri lillahi ta'ala. Niat di awal. Niatnya di awal. Salam qomat wajib buru-buru berdiri lagi sholat asar. Nah, wajib berdiri buru-buru sholat asar. Jamak takdim harus apa yang bahasanya di sini? Harus mualah, terus menerus, tidak boleh dipotong. Contohnya begini, tidak boleh dipotong begini. Contoh, habis sholat zuhur, kita sholat sunnah ba'diyah dulu 2 rakaat batal sholat jamaah. Tuh, ini jamak takdim, batal sholat jamaah. Nggak boleh, nggak boleh rokokan dulu, nah itu caranya. Nggak boleh ngeteh dulu. Kalau kata orang Betawi, nggak boleh ngobrol-ngobrol, jangan. Khomat langsung berdiri, sholat lagi, asar tidak perlu niat. Kalau jamak takdim, karena niatnya sudah diwakilkan di sholat zuhur. Begitu juga isya'nya tidak perlu niat, karena isya'nya sudah diwakilkan oleh niat di sholat maghrib. Sholli fardhu maghribi salah raka'atin jamak takdim ma'al isya' lillahi ta'ala. Jadi dalam jamak takdim di sholat kedua nggak perlu niat, karena niatnya sudah diwakilkan. Nah, sehingga yang ketiga syaratnya wasalis al-muwallatu bainal ula wa tsaniyati bi anna yaqulla al-fasl bainahuma fa yaqalla urfa walau bi udri. Ketika mualah terus menerus tidak boleh dipotong. Tapi pokoknya sholat zuhur berdiri qomat sholat asar, maghrib qomat sholat isya. Tidak boleh ada jeda di situ. Segimana jeda yang paling lama menurut kata ulama? Jeda yang paling lama yang menyebabkan batal sholat jamak takdim seukuran 2 rakaat sholat. Makanya kenapa habis sholat jamak takdim nggak boleh ba'diyah, nggak boleh sholat ba'diyah, pasti rusak sholat jamak takdim, pasti rusak sholat jamak takdim. Kata ulama kalau ada kisah yang lama sebab sholat ba'diyah dulu kah, atau tidur kah, atau menunda pelaksanaan dengan aktivitas yang lain, itu tidak diperbolehkan menurut ulama. Itu nggak boleh Pak. Balik misah yang lama, kalau misah maksudnya penghalang yang menyebabkan kita ada aktivitas itu di tengah-tengah jalan takdim, itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Sedangkan jamak takhir, nah ini kita masuk dalam jamak takhir. Sedangkan jamak takhir dalam pelaksanaannya wa ammal jam'u takhir fayajibu fi an yakuna bin niyatil jam'i wa takuna an niyat hadhihi fi waqtil ula. Sedangkan jamak takhir dalam pelaksanaannya wajib untuk niat jamak, dan niat tersebut harus dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Dalam jamak takhir juga sama. Nah, dalam berjamak saudara, dalam berjamak di sini dijelaskan oleh ulama, jamak takdim itu tertib. Nah, bedanya apa di sini Pak dengan jamak takhir? Takdim kan di awal, takhir di akhir. Kalau jamak takdim harus disambung. Pokoknya sholat zuhur selesai qomat sholat asar, maghrib selesai qomat sholat isya. Takdim. Tapi kalau takhir, kalau kata orang sekarang lebih nyantai, namanya juga takhir di akhir, lebih nyantai. Begini bagaimana maksudnya? Contoh, jamak takhir zuhur kelewat Pak, asar dulu kata ulama. Mau asar dulu boleh, waktu asar mau zuhur dulu boleh. Tapi kata ulama lebih afdal sholat asar dulu. Itu jamak takhir Pak, lebih longgar. Masuk maghrib kelewat, dapat isya di perjalanan. Kata ulama mau isya dulu boleh, mau maghrib dulu boleh. Tapi kata ulama lebih afdal sholat isya. Nah, ada yang lebih bagus lagi, lebih renggang lagi maksudnya di sini untuk jamak takhir. Selesai misalnya sholat jamak takhir, zuhur kelewat, masuk asar sholat, habis asar nggak buru-buru qomat, kata ulama boleh. Sholat ba'diyah dulu boleh kalau jamak takhir kata ulama. Merokokan dulu 2 batang boleh kata ulama.
takhir. Beda dengan jamak takdim, tertib, wajib berurutan. Zuhur qomat langsung asar. Maghrib qomat langsung isya. Kalau jamak takhir, isya. Habis isya dulu, sholat 4 rakaat, ngobrol-ngobrol dulu, boleh. Boleh. Tapi jangan terlalu lama di sini, maknanya jangan terlalu lama di sini. Boleh, gitu kan? Ini lebih santai. Nah, bedanya di niat juga ada perbedaan dalam jamak takdim dan takhir. Jamak takdim kalau sudah niatnya diwakilkan di sholat yang pertama, contoh kita menggabungkan 2 sholat zuhur dengan asar. Kita lihat sholat jamaknya takdim di zuhur, maka ini asar tidak perlu niat lagi. Maghrib dan isya di jamak takdim karena sudah di awal niat di sholat maghrib, ini isya tidak perlu niat. Namun dalam bab jamak takhir mesti niat lagi di sholat kedua. Nah, itu bedanya ya Pak. Mesti niat lagi di sholat kedua. Contoh, zuhur nggak dapat sholat asar, berdiri qomat, niat lagi seperti biasa niatnya. Seperti niatnya biasa. Maghrib kelewat di jalan, di rest area dapat sholat isya, habis sholat isya berdiri lagi niat sholat maghrib. Tidak mesti niat jamak, nggak mesti niat jamak, kan niat jamaknya dari awal. Niatnya niat normal, niat sholat normal. Nah, untuk siapa keringanan jamak takdim, jamak takhir, qasar ini berlaku, saudara? Untuk siapa di sini? Di sini dijelaskan wa yajuzu lil hadiri aw al muqim fi waqti ma qali an yajma'a bainahuma aw al-dhuhri wal asr wal maghrib wal isya la fi waqti tsaniyati bal fi waqti al-ula minhuma. Diperbolehkannya sholat jamak, keringanan sholat jamak dicatat untuk siapa saja. Pertama, bagi orang yang mungkin, ini kita mungkin Pak, nggak perjalanan. Jadi jamak itu nggak mesti perjalanan. Syarat wajibnya 82 km. Tapi kalau kita nggak lagi dalam perjalanan, ternyata kita masih dapat keringanan dalam berjamak. Contoh, kita orang mukim, kita orang sini kan, namanya mukim. Dalam ilmu fikih namanya mukim, orang sini. Kita biasa maghrib isya di masjid. Kita biasa zuhur asar di masjid. Lah tiba-tiba Tangerang lagi hujan mulu Pak. Hujan badai atau hujan gede. Karena hujan petir loh di sini bahasanya kan. Mau berangkat kita pasti basah dulu. Bukan ada yang motor pakai payung ya. Kata ulama, bolehnya seorang yang tinggal di dekat masjid itu biasa kalau dia sholat dapat keringanan sholat jamaah di rumah kalau sekiranya dia keluar pakai payung, badannya basah, mata kakinya tenggelam. Maksudnya tenggelam tuh banjir gitu lah, banjir. Mata kakinya tuh kena air, atau basah, pokoknya basah. Ini dapat keringanan untuk menjamak sholat di rumah. Nah ini Pak. Tapi tidak berlaku untuk tetangga masjid yang rumahnya seperti sono tuh Pak. Ada seperti sini. Ini nggak berlaku. Ibaratnya loncat doang yang di masjid. Nah, ini tidak berlaku. Tapi kalau yang barangkali harus beda dulu dengan masjid, yang kalau kata bahasa anak sekarang harus ikhwah dulu, harus perjuangan dulu Pak. Jangan masih basah kuyup aja Pak. Itu ada begitu ada ulama. Udah sendal basah, baju basah, sarung basah aja Pak. Udah pulang di kerokin ya. Nah ini kata ulama apa? Sholat jamaah di rumah. Kalau hujan, pertama kalau hujan. Nah, bahkan kalau misalnya, nah, kan kita kan nanya biasanya hujan tuh ada yang lama ada yang kagak. Nah, bagaimana misalnya kita udah bayar sangka hujan bakal lama, Pak Ustaz? Maghrib lah kita tarik tuh isya. Ke maghrib kita jamak takdim. Lah di isya ini berkata hujan. Bagaimana status sholat kita? Tetap sah. Tetap sah. Karena sudah niat jamak di awal sudah. Niat jamak di awal. Nah ini kita masuk ke dalam pembahasan seputar daripada sholat jamak. Nah, jadi maksudnya di sini adalah syaratnya jamak di rumah adalah harus turun hujan di awal waktu sholat, itu maksudnya.
Walaupun nanti sholat yang kedua nggak turun hujan, begitu. Begitu. Nah ini kita sudah selesai pembahasan. Kita masuk dalam beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar daripada jamak atau qasar, saudara. Dalam mazhab Syafi'i, saudara, dalam bab salat jamak di sini dijelaskan dalam salat jamak apa yang menyebabkan saudara kita batal salat jamaknya. Bisa nggak kita udah lihat salat jamak tapi salat jamaknya kita batalin? Contohnya begini Pak, ada kasus begini. Saya kemarin masih kajian di Baitul Hikmah, ada jamaahnya begini. Dulu kejadian saya sholat zuhur di perjalanan, saya jamak takdim asar. Ternyata udah jamak, di takdim jamak awal, asarnya dibetot di zuhur. Tiba-tiba pas lagi sholat saya ingat, itu perasaan kalau restoran yang belah sholat tuh masjidnya ada ademan dikit tuh. Kalau sholat asarnya di sholat kayaknya enak. Begitu. Padahal yang berjamak. Akhirnya habis salam dia lihat, udah terasarnya di sholat aja. Jamak yang tadi saya ingatin kali-kali boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Atau ternyata niatnya lupa. Sekarang lagi sholat kan jamak itu wajib niat awal maksudnya takbiratul ihram. Jadi ketika lisan takbir Allahu Akbar, hati langsung meniatkan diri. Kalau nggak bisa talafuz bin niat diucapin itu sambil baca takbir. Atau kalau nggak bisa dalam hati. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin jam'a takdim ma'al asri lillahi ta'ala. Harus berbarengan. Nah, kita lupa. Gantian, lupa makanya. Bagaimana solusinya biar dapat status jamaknya? Nah, kata ulama, sebelum salam kalau ingat belum niat jamak, maka boleh jamak di dalam sholat. Contoh, lagi ruku, pas ingat, kita belum niat jamak di sholat. Katanya begitu. Pas lagi ruku, wajib niat. Ya Allah, saya niat jamak takdim lillahi ta'ala. Udah, beres. Selamat sholat. Intinya sebelum salam. Ya kalau udah salam ya gugur jamak kita, jangan dapat kita Pak salat jamaknya gitu. Intinya kata ulama belum salam. Kalau belum salam, jangan sampai lupa. Kalau ingat gugurnya, ternyata boleh niat di tengah-tengah sholat salah satunya keringannya untuk bab sholat jamak. Bab sholat jamak. Nah, seberapa penting sholat jamak? Kita tanya permasalahan tentang sholat jamak. Mana yang lebih utama, sholat jamak atau tidak? Kata ulama, yang lebih utama tidak melakukan sholat jamak kalau sholatnya masih dapat. Maksudnya sholatnya masih ada, masih dapat waktu dapat sholat. Nanti asal berhenti lagi sholat. Tapi kata ulama di kalangan mazhab Syafi'i ini keringanan yang datangnya dari Allah, ambil kali-kali keringanan ini malah kita cobain, gitu. Kita cobain kali-kali, dapat keringanan dari Allah kali-kali cobain. Cobain kan tes ilmu, paling sih mengalami ilmu gitu. Nah dia kan sholat jamak aja. Kalau lagi tidak di rumah hasilnya jamak. Lagi di perjalanan jamak. Asal tidak bermakmum kepada, yang tadi saya jelaskan tidak bermakmum kepada orang yang sholat normal. Sendiri aja kalau mau jamak. Suami istri atau misalnya dapat satu saf yang sama atau satu ruangan yang sama, sholat jamak saja. Sholat jamak. Nah, juga di sini dijelaskan di antara beberapa masalah-masalah dalam sholat jamak, kita wajib statusnya musafir berhari. Nah, gimana misalnya kita masuk waktu sholat jamak, misalnya gini, zuhur kita ketinggalan Pak, ini kita mau jamak takhir. Kita mau jamak takhir, mepet sama asar Pak. Tapi saking pengen jamak takhir, kita lihat di jamak takhir. Itu asal kita betul ke zuhur. Padahal sholatnya asar berapa? Jam 3 berapa? 3.20 lah ya, antara 3.20. Lah kita sholat zuhur, jamak takhir 3.15. Lagi sholat, sab ruku sujud, dah kita ada asar.
Ajan asar. Lalu bagaimana kata ulama? Kata ulama, kalau sudah masuk waktu sholat, niat jamaahnya tetap sah, tapi berdiri lagi sholat asar. Jamaahnya tetap diterima ya. Cuma nanti asarnya wajib ikut jamaah di masjid, gitu maksudnya. Jamaahnya dia di masjid, ikut jamaah sholat di masjid. Nah, yang terakhir berkali yang sebelum tanya jawab, terakhir kalau kita biasa pernah umroh, pernah haji, itu kan naik pesawat biasa, naik kapal mah gitu ya. Misalnya pulang kampung ke Palembang, ke Lampung, ke mana lagi yang naik kapal ferry misalnya. Sholatlah kita. Nah, ini jamaah penting yang kita kerjakan. Sholatlah kita di perjalanan di atas kapal. Kapal biasanya kalau saya nggak tahu ya, saya belum pernah naik kapal. Cuman katanya kalau kapal, kalau dalam lambung aja jangan belok-belok. Kata ulama, ini kalau lagi sholat kita di atas kapal ferry atau kapal besar, hadap kiblat tidak belok-belok, kata ulama dapat rukun sujud di atas kapal, maka tidak perlu mengkodok sholat, jamaahnya sah. Sholat jamaahnya sah. Anggap bisa kita taruh kompas di depan, Pak. Sholat kita di atas kapal. Allahu Akbar, jalan takdir. Pas belok, pas kesini kok badannya kok begini. Kapal ke kanan, badannya ke kanan, otomatis kiblatnya begini nggak? Belok-belok. Maka itu sholat statusnya tidak sah. Kenapa? Kan nggak ngadep kiblat, nggak konsisten ngadep kiblatnya gitu kalau ada orang sekarang. Nggak istiqomah atau ngadep kiblatnya, apalagi kereta. Nah kalau pesawat, bagaimana caranya? Contoh begini, kalau di pesawat kita udah pasti nggak ada air, Pak. Tayamum pun nggak ada buku suci. Tayamum nggak ada buku suci, air pun dipakai, ya nggak cukup lah buat sholat gitu kan? Nggak cukup gitu kan? Kondisi darurat di atas pesawat. Bagaimana biar statusnya di atas pesawat kita masih dapat sholat, ya sholat di apa? Tapi jelas misalnya keberangkatan pesawat jam 12 atau misalnya jam 1 ya. Maka masih dapat waktu zuhur di bandara, betot itu asal ke zuhur dengan niat jalan takdim. Atau pesawat berangkat misalnya jam 5 sore, kita masih dapat zuhur belum dapat, asar masuk di bandara, asar zuhurnya kita betot di jamak takhir, maka kita dapat 2 waktu sholat. Begitupun dengan sholat yang lainnya, maghrib, isya, maghrib dan lain sebagainya. Nah itu para hadirin tentang mengupas masalah berjamaah. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan kita diskusi bersama-sama. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa, nanti saya simpan dulu pertanyaan, saya jawab di kajian yang akan datang. Ya silakan, barangkali ada yang ditanyakan, barangkali ada yang jawab. Tafadhol, silakan. Bapak, Ibu, ada yang tanyakan? Ibu mungkin? Silakan Ibu. Ya. Ibu boleh. Bapak-bapak, ada yang mau tanya sama ini? Ustaz mau nanya, tapi masih berhubungan dengan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mugiarto dari RT06 Ustaz. Yang pertama, kalau kita ketinggalan sholat berjamaah, kita ada 2 orang. Terus gimana sebaiknya, apakah yang 2 orang itu menjadi imam atau kita ikuti yang imam yang pertama itu? Contohnya kita sholat zuhur, ya. Sholat zuhur ada 2 orang, saya dengan 1 orang lagi. Rakaat ketiga misalnya, terus yang ini sisanya itu apakah kita sholat sendiri-sendiri atau salah satu yang jadi imam gitu? Yang pertama Ustaz. Yang kedua, kalau kita ketinggalan sholat misalnya, kita langsung ikuti imam saja, langsung
imam, apakah kita harus niat dulu sunatan sholat fardu untuk berjamaah gitu ya. Yang ketiga boleh Ustaz? Boleh. Tapi yang lain-lain Ya, silakan. jadi sekarang itu lagi musim terapi atau bekam atau pijat apa-apa gitu ya. Nah itu bagaimana kalau kita pijat tapi ternyata yang bekam atau refleksi atau itu perempuan. Nah itu kita boleh kan itu kalau untuk berobat untuk karena sakit misalnya apapun itu. Jadi refleksi atau bekam atau tidak bekam atau tapi itu yang perempuan terus kita apakah diperbolehkan atau tidak itu. Jadi kurang jelas. Jika terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita misalnya ada 2 orang, imam udah salam, ini 2 orang, statusnya sama-sama tertinggal. Gimana sikap kita? Kita tinggal ini. Kata ulama afdolnya dia berjamaah, ya kita mundur kalau mau dapat. Mundur, meniatkan orang yang tadinya jadi makmum ini, kan kalau imam udah salam jadi mantan makmum. Maka angkat orang di sebelah kita, kalau kita mengangkat di sebelah kita menjadi imam, sehingga kita mundur 1 langkah ke belakang atau mundur sedikit, itu boleh. Daripada sholatnya sendiri-sendiri, ya. Itu yang pertama. Dijelaskan dalam kitab Syafi'i atau Najah itu juga ada. Yang kedua apa tadi? Sholat tertinggal. Imamnya posisinya lagi apa dulu? Oh iya. Oh iya, siap. Misalnya anggaplah imamnya lagi ruku, yang posisi terpisah. Langsung kotor, masuk merasa ke masjid. Niat dulu atau tidak? Kalau masih dapat niatnya. Bahkan kata ulama kalau masih bisa beresin Fatihah, beresin itu jangan berruku. Kata ulama. Nah, ini di dalam kita ulang lagi dalam bab sholat berjamaah. Contohnya begini Pak. Imam ruku, afdalnya kata ulama beresin itu Fatihah atau langsung berruku imam? Kalau masih sanggup beresin Fatihah dengan bacaan yang cepat, dalam kita Fathul Mu'min bacaan yang cepat Fatihah. Kalau nggak dapat itu cukup. Fatihah kita diwakili oleh imam. Ini kalau nggak dapat banget Pak. Yang penting kan pengen dapat satu rakaat dengan imam. Ya. Bagaimana dengan niat? Biasanya ada pendapat ulama kontemporer, salah satunya Syekh Muhammad Zuhaili, beliau mengatakan orang kalau ke masjid tujuannya udah tahu mau sholat apa. Orang kalau ke masjid tujuannya udah tahu. Dan niat juga bagian dari rukun. Niat bagian dari rukun sholat. Rukun yang pertama lagi, ya. Rukun sholat pertama niat. Wajib niat minimal dalam hati pas sebelum berangkat. Saya mau sholat zuhur di masjid. Ada pun datang ke masjid dalam keadaan darurat, imam udah ruku, udah keburu niat, ya dapat kalau niat, udah berniat dari rumah. Begitu. Itu kata ulama kontemporer. Intinya niat penting diniatkan. Kalau dapat niat dulu, imam lagi ruku, niat dulu langsung ruku boleh. Kalau dapat niat beserta bacaan Fatihah, kata Fatihah itu boleh dari rukun sholat. Karena kita kadang berbalik Pak. Allahu Akbar kabira, doa kita lebih utama berbaca Fatihah. Akhirnya itu waktu habis membaca doa kita. Betul? Fatihah lupa. Padahal yang lebih wajib dibaca Fatihah. Nah, begitu. Jadi nanti situasinya misalnya dapat niat masuk masjid, imamnya masih nyampe, niat dulu baca Fatihah beresin. Kalau imamnya di ruku, niatnya juga harus dilafalin. Juga dengan bacaan Fatihah yang cepat. Kalau nggak bisa, niat aja langsung masuk. Kalau nggak juga sekali, ada aja langsung dapat niat. Kita minimal kata ulama dalam fikih Hadrami, fikih yang dikarang oleh ulama asal Yaman, minimal di kepala terbersih ke masjid mau sholat apa? Selamat tuh niat kita. Minimal di kepala sama di hati kita. Nah emang kesini mau sholat zuhur, nggak mungkin ya teman-teman. Nah, selamat. Sholatnya dah selamat. Yang terakhir,
Bagaimana kalau kita terapi, tapi terapinya kepada yang bukan mahram kita? Pertama, kalau memang ada apa bahasanya ikhtilat itu aurat kita terlihat, atau bahasanya ada pijet tapi ada yang plus sudah pasti haram. Itu pasti haram. Tapi kalau sebabnya sakit, rata-rata ada kejadian kasus kalau kita udah masuk UGD, kebanyakan ya. Ini bukan pijet ya, ini kita dirawat di rumah sakit. Kebanyakan suster yang jawab apa ya? Yang rawat tidak, itu boleh, itu boleh. Dengan syarat masih menjaga aurat dan lain sebagainya. Nah, tapi kan operasi rata-rata telanjang, ya ada urusan di situ. Dengan syarat tidak terpancing syahwatnya, tidak terpancing syahwatnya. Ini ada jumhur minal khilaf, keluar daripada khilaf, saya ambil pendapat yang lebih aman kalau memang aurat tidak terlihat atau justru merangsang syahwat kita. Jangankan non mahram. Kalau kita hubungan, lawan diri pakai syahwat di sumur, batal tidak? Batal dulu kita. Tapi ada pendapat di kalangan Hanafiyah, ulama Hanafi, habis wudu, Nabi itu ada satu riwayat, Nabi habis wudu ngecup kening si Aisyah. Keciumnya Nabi nggak pakai syahwat, jadi nggak batalin wudu. Tapi ini pendapat tidak terlalu familiar dipakai di Indonesia. Yang kita pakai tetap khuruj minal khilaf, keluar daripada perdebatan yang kita pakai batal banget istri, kecuali towelannya atau apa itu papasan kulit dengan kulit terkawal oleh baju. Ini nggak batal. Tidak pakai anu itu tidak batal. Itu barangkali ada yang ditanyakan lagi berjamaah, sekedar berjamaah, kosong atau dan lain sebagainya. Kalau jamak lengkap 4 dengan misalnya kita jamak zuhur dengan 4 dengan 4 yang tidak boleh dipotong. Kalau jamak ya. Kalau maghrib ketemu isya 3 dengan 4. Tapi kalau dia jamak kosong yang bisa diringkas ternyata ke dalam bapaknya 4 rakaat. Berarti kalau jamak kosong di maghrib tetap sempurna 3 rakaat. Tetap sempurna 3, tidak boleh dipotong 1 rakaat, boleh. Tidak boleh dipotong 1 rakaat. Jadi dalam bab jamak ini ada jamak ada kosong. Dan kita lihat jamak kosong boleh Pak. Kadang-kadang boleh yang baik penuh gitu. Tapi yang tidak sampai 4 rakaat maghrib, khusus maghrib nih Pak, maka itu tidak boleh dipotong menjadi 2 rakaat. Sempurna wajib 3 rakaat. Nah, bagaimana kalau subuh? Di perjalanan kita ada aja yang berangkatnya subuhnya kelewat, subuh nggak bisa dijamak kita, subuh nggak bisa kosong kita, jadi di kodok itu diganti. Kapan boleh mengganti sholat? Nah, salah satu bab dalam sholat yang boleh mengganti sholat tidak ada batasan waktu, yaitu dalam bab sholat kodok. Contoh gini, ibu-ibu kan biasa kayak paling lama biasa seminggu ada 15 hari ada yang lebih, ya kan? Selesai suci sudah wajib dikodok sholatnya. Kodoknya beres, terserah mau kapan aja boleh kodok. Contoh misalnya dalam seminggu ketinggalan asar dihitung berapa rakaat. Habis asar selesai sucian hari pertama suci itu mau dikodok langsung 15 hari asarnya boleh. Mau dalam 1 hari kita habisin itu kodok sholat boleh. Begitu juga dalam syarat iman kepada Allah dalam kitab Qomil Tughyan dijelaskan begini. Apabila seorang muslim Pak, muslim misalnya, dia kafir, muslim, maaf, dia non muslim karena biasanya pasangannya juga non muslim, dia ikut keluar Islam. Nauzubillah misalnya ada keretakan rumah tangga, cerailah, balik lagi ke Islam. Itu orang wajib mengkodok sholat selama dia murtad. Itu dia murtad 12 tahun, kodok sholat 12 tahun Pak. Wah, jangan lagi Islam.
Jumatan setiap minggu ada berapa dalam setahun gitu loh, misalnya. Yang kita ingat cuma 50 kali Jumatan. Itu yang wajib dipakai. Itu yang wajib dipakai. Nah, ini penting juga buat kita menjaga akidah kita, menjaga keimanan kita, agar hati kita tidak menggoyang kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali perjalanan yang kita kembali. Ada yang kalau jamak wajib sempurna karena dia ada kosong 4. Tapi kalau dia jamak kosong, itu boleh diringkas 2 kecuali maghrib. Maghrib haram tidak boleh dipotong. Maghrib tetap tidak boleh dipotong. Dan tadi ada sholat yang tidak boleh dipotong dalam bab jamak. Ada sholat yang tidak boleh dipotong dalam bab jamak. Pertama maghrib, satu-satunya maghrib aja. Dan subuh kan dalam dispensasi bab jamak. Jadi subuh tidak bisa juga dipotong. Jadi maghrib sempurna 3 rakaat. Tetap juga, nggak bisa. Tetap 3 rakaat. Walaupun isanya dapat 2 rakaat dengan jamak kosong, itu tidak boleh dipotong. Maghrib mah absolut, dia tidak boleh digabungkan 3 rakaat begitu. Barangkali ada yang ditanyakan kembali terkait berjamaah. Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Cukup. Ustaz. Baik. Terakhir saya lupa satu menyampaikan. Di antara keringanan bab jamak salah satunya adalah sebab sakit atau menjaga orang sakit, bukan karena safar perjalanan 82 km. Contohnya begini, kita anak jaga orang tua sakit, kita anak jaga orang tua sakit yang tidak ada yang jaga lagi selain kita. Tidak ada yang jaga orang tua selain kita. Orang tua lagi sakit, nggak ada. Kalau tinggal orang tua lagi sakit, kemungkinan takut kenapa-napa kita boleh dengan sholat jamak. Istri suaminya sakit atau suami nunggu istri di rumah sakit, tidak ada yang nunggu selain suaminya. Kalau kemungkinan ditinggal oleh suami istri takut kenapa-napa, maka kata ulama boleh dia dapat keringanan sholat jamak. Nah, ini para jamaah di antara perjalanan minimal 82 km keringanan yang lain dalam sholat jamak sebabnya hujan, bencana, dan apa itu tadi? Sakit darurat. Begitupun dengan macet. Nah, ini terakhir macet tidak dibahas ulama di zaman dulu. Ulama kontemporer membahas kalau macet bagaimana tak? Oh iya. Kalau macet bagaimana? Macet juga dalam pendapat pandangan ulama kontemporer, diantaranya Syekh Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Al-Islam Mu'adilatuh boleh menjamak sholat macet. Ada tahun berapa tuh ya? Kita nggak tahu, makanya kalau lagi pulang kampung kita nggak tahu macet nggak bisa kita tebak. Atau misalnya di Jagorawi itu macet. Waduh, maghrib udah Isya, tapi dapat Isya. Kita bawa saja kan kita di jalan, atau misalnya dia nanya, prepare. Udah prepare dulu ke mana? Ke rest area. Sebab macet kita dapat keringanan boleh jamak, karena macet bukan sesuatu yang dibuat-buat, Pak. Kita kan baru kayak macet sebenarnya. Perjalanan bisa jadi nggak sampai. Perjalanan bisa jadi nggak sampai 82 km. Bisa jadi kalau dari Tol Jakarta sampai Tangerang macet. Nggak siapa yang minta macet kalau dari Jakarta Tangerang, Tangerang ke kota adalah macet, ya kan? Sebab macet walaupun perjalanannya tidak sampai 82 km, kata ulama tetap ada rukhsah bagi orang yang terjebak daripada macet itu sendiri. Barangkali itu yang menjadi tambahan sedikit materi di antara keringanannya dalam pendapat ulama kontemporer macet dan menjaga orang keluarga sakit itu. Ada yang dibagikan kembali teman-teman? Cukup? Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan ini ilmu bermanfaat. Barangkali karena sebentar lagi akhir tahun kita pada pulang kampung semua, jadi nggak usah rempong, nggak usah gimana sholatnya gimana,
sudah cukup pembahasan ini, sehingga tidak menyelamatkan kita dari kebingungan kita menyelamatkan sholat dalam sholat jamaah atau kosong. Ini sudah bisa menyelamatkan sholat kita di perjalanan. Nah, itu saja yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita angkat tangan kita berdoa,